warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi Halman, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Makassar, Prodi 4 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman, khususnya ibu hamil, tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil di tengah maraknya kasus pandemi virus corona atau COVID-19. Membuat video ini diharapkan agar ibu hamil dapat memahami kebutuhan gizi yang harus dikonsumsi selama masa kehamilan. Kehamilan di tengah pandemi COVID-19 tentu memberikan kekhawatiran bagi sebagian besar wanita. Hal inilah yang membuat ibu hamil harus lebih ketat dalam menjaga kehamilannya agar tetap aman di masa pandemi. Hal yang paling mendasar adalah dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan mencuci tangan, menggunakan masker, hindari menyentuh hidung, mata dan mulut, terapkan etika batuk yang tepat, serta menjaga jarak atau social distancing. Adapun materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pengertian gizi ibu hamil, manfaat gizi ibu hamil, kebutuhan gizi ibu hamil, dampak kekurangan gizi ibu hamil, dan cara mengolah makanan gizi pada ibu hamil. Gizi ibu hamil adalah makanan sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi ibu selama masa kehamilannya, dengan porsi 2 kali makanan orang yang tidak hamil. Manfaat gizi bagi ibu hamil. Manfaat pemenuhan gizi pada ibu hamil adalah untuk menghindari masalah saat hamil, kemudian untuk mendapatkan bayi yang sehat serta memperlancar air susu ibu. Yang pertama adalah kebutuhan energi. Energi yang dibutuhkan pada waktu hamil kurang lebih 2.500 kalori dalam satu hari. Makanan yang merupakan sumber energi yaitu nasi, jagung, kentang, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu. Yang kedua, kebutuhan protein. Kebutuhan protein meningkat selama ibu hamil. Hal itu disebabkan karena perkembangan janin, penambahan volume darah, pertumbuhan mamae ibu, dan jaringan uterus. Jumlah protein yang dibutuhkan kurang lebih 76 gram dalam satu hari. Ikan, kuning telur, wortel, sayuran berwarna hijau, dan buah-buahan berwarna merah. Yang kedua, vitamin B kompleks. Kandungan vitamin B kompleks yaitu vitamin B1, vitamin B12, asam nikotin, B6, dan asam folat. Sumber vitamin B kompleks yaitu sayuran hijau dan buah-buahan. Yang ketiga, garam mineral. Kebutuhan garam mineral bagi ibu hamil meliputi kalsium, zat besi, dan fosfor. Kemudian, sumber mineral bisa didapatkan dengan mengkonsumsi susu, brokoli, dan sayuran yang berdaun hijau. Selanjutnya yang keempat, dampak kekurangan gizi pada ibu hamil. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan berat badan lahir rendah atau yang biasa kita sebut BDLR. Terhambatnya pertumbuhan otak janin, bayi lahir dengan kurang darah, bayi mudah terkena infeksi, serta dapat menyebabkan abortus. Adapun masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil, yang pertama, anemia gizi besi. Kekurangan besi banyak terdapat di Indonesia, sehingga para ibu hamil dianjurkan agar mengkonsumsi tablet zat besi atau makanan yang mengandung zat besi seperti hati ayam, sayur bayam, dan daun jambu. Rata-rata kenaikan berat badan selama hamil sebesar 12-14 kg. Apabila ibu hamil kurang gizi, maka pertambahannya hanya 7-8 kg dan akibatnya akan melahirkan bayi berat badan lahir rendah atau BDLR. Yang ketiga, ngidam atau emesis gravidarum. Bila berlebihan disebut hiperemesis atau tidak normal, sehingga harus memperhatikan kebutuhan gizi. Keadaan ini berlangsung pada trimester 1 ketika janin belum tumbuh besar sehingga kebutuhan gizi ekstra belumlah mendesak. Pada trimester 2 dan 3, emesis jadi jarang terjadi, tetapi kebutuhan gizi ekstra harus tetap untuk pertumbuhan janin. Yang kelima, cara mengolah makan bagi ibu hamil. Makanan segar yang kaya gizi baik untuk dikonsumsi, namun mudah terjangkit bakteri dan jamur. Kehangatan, cahaya, dan uap air memudahkan tumbuhnya mikroorganisme. Makanan yang aman adalah makanan yang kering seperti roti, buah, dan kacang-kacangan.
Makanan jangan terlalu lama disimpan, terutama yang berjenis tepung. Simpan kelebihan makanan tersebut dalam tas plastik atau letakkan dalam lemari es atau freezer. Makanan jenis sayuran baiknya dihabiskan setelah dibeli atau diolah, karena sayuran yang terlalu lama disimpan akan dapat layu dan kehilangan zat-zat berharganya. Kemudian susu yang terlalu lama terkena cahaya dapat kehilangan vitamin B. Jika tidak ada lemari es, simpan kotak susu di tempat yang terlindungi. Jangan lupa memperhatikan tanggal kadaluarsa dan kondisi lemari penyimpanan makanan kemasan. Jangan garami ikan atau daging sebelum dimasak karena dapat melenyapkan sarinya yang alami. Dan yang terakhir, jangan terlalu lama memasak protein seperti daging, ikan, dan telur. Kesimpulannya, virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini juga bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Kehamilan di tengah pandemi COVID-19 tentu memberikan kekhawatiran bagi sebagian besar wanita. Oleh karena itu, ibu hamil harus lebih ketat dalam menjaga kehamilannya, dari mulai asupan gizi yang harus terpenuhi dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 agar tetap aman di masa pandemi. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.